Angka COVID-19 yang selalu meningkat setiap harinya dan tak kunjung reda serta usai. Hal ini mengakibatkan masyarakat tak peduli dan tak percaya akan COVID-19 dan lalai akan protokol kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin menurun dan tak terkendali mengakibatkan tingginya angka kematian. Limbah COVID-19 yang menumpuk tanpa diproses dengan benar juga menjadi permasalahan yang berbahaya bagi setiap orang. Banyak dari pekerja yang kehilangan pekerjaannya hingga tak tahu bagaimana cara menghidupi ia dan keluarganya, yang menyebabkan gizi buruk. Halo. 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 Saya Agnia Mariska Prameswari dengan NIM akhiran 037 dari kelompok 23 SIE. Saya Angela Resa Devina Kurniasari, NIM akhiran 337 dari kelompok 23 PSIK. Saya Frida Hada Fauzia dengan NIM akhiran 116 dari kelompok 23 Saiki. Nama saya Magdalena Walter dengan NIM terakhir 142 dari kelompok 23 Psike. Saya Cahenia Herman dengan 33 NIM terakhir 121. Saya berasal dari kelompok 23 Sike. Saya Rizky Furistasari dengan NIM akhiran 062 dari kelompok 23 Sike. Nama aku Jafar Mudisani dengan 3 digit terakhir 247 dari kelompok 23 Sike. Saya Safara Kamila dengan akhiran NIM 229 dari kelompok 23 Psike. Nama saya Syifa Safira Aska dengan akhiran NIM 307 dari kelompok 23 Sike. Perkenalkan, nama saya Izani Kurata Ayun dengan NIM akhiran 099 dari kelompok 23 Saiki. Perkenalkan, nama saya Lulu Nafidatul Fuadi dengan NIM akhiran 195 dari kelompok 23 Saike. Nama saya Muhammad Revan Zaditya dengan NIM 3 digit terakhir 286 dari kelompok 23 Psiki. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai kesehatan keluarga di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita pakai masker dulu yuk, dan jangan lupa untuk semprotkan hand sanitizer di tangan kalian. Contoh yang pertama adalah menyapu, dan yang kedua adalah pastikan ventilasi dan jendela berfungsi dengan baik. Selain itu, setelah bepergian kita diwajibkan untuk bersih-bersih sebelum melakukan aktivitas di rumah. Di sini saya akan memberikan bantuan berupa makanan pokok kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Setelah melakukan pengiriman barang, jangan lupa gunakan hand sanitizer agar tangan tetap bersih dan steril. Hai, yuk ikut kami cari tahu cara cuci tangan yang benar. Nah, yang pertama, basahi tangan, lalu tuangkan sabun cair, gosok memutar. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan lalu gosok pelan. Bilas dengan air. Keluar rumah yuk. Oke, kita tahu dong stepnya keluar rumah harus ngapain aja. Oke, yang pertama dan utama adalah pakai masker, lalu pakai jaket buat proteksi diri kita dari dunia luar. Lalu nih, kita harus siapin barang-barangnya ya. Ada sarung tangan karena kita mau naik motor. Habis itu ada hand sanitizer dan masker pengganti. Oke, kita pakai dulu guys sarung tangannya. Lalu langsung deh tancap gas, ngueng. Nah, kalau pakai mobil nih jangan lupa hand sanitizer-nya ya dibuat semprot-semprot buat pegangannya. Untuk menjaga kebersihan, kita bisa memulainya dari lingkup yang paling kecil, yakni keluarga. Hari ini saya dan juga ayah saya akan bersama-sama belajar mengenai pembuangan limbah sampah COVID-19, yakni masker medis. Yang pertama, siapkan tong sampah khusus dan diberi kantong plastik. Tujuannya agar bakteri dan virus yang ada di dalam masker tidak berterbangan. Lalu hal yang terpenting yakni kita harus memotong masker medis yang kita miliki apabila sudah tidak terpakai. Tujuannya agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu bisa kita buang. Pilah dan pilih sampah. Bedakan antara sampah rumah tangga biasa dengan limbah infeksius rumah tangga. Salah satunya adalah masker. Setelah dibedakan, simpan limbah infeksius tersebut ke tempat yang tertutup. Jangan lupa untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah membuang sampah.
Protokol masuk rumah setelah bepergian selama pandemi COVID-19. Yang pertama, lepas sepatu di teras sebelum masuk ke rumah. Selanjutnya, semprotkan disinfektan kepada barang yang dibawa bepergian. Buang masker dan struk pembelian yang tidak digunakan lagi. Jangan menyentuh barang apapun dan jangan langsung istirahat. Cucilah tangan dengan air bersih dan sabun. Lepas semua pakaian untuk langsung dicuci. Dan yang paling penting adalah mandi. Jangan lupa untuk keramas dan sikat gigi. Setelah itu barulah kita boleh beraktivitas dan beristirahat. Etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin yang salah, batuk atau bersin ditutupi dengan telapak tangan atau dengan tangan mengepal. Etika batuk dan bersin yang benar, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam baju saat batuk dan bersin atau dengan tisu. Joko Tonggo. Ini adalah tetanggaku yang pulang dari luar kota tanpa mematuhi protokol kesehatan dan terkonfirmasi positif corona. Lalu apa yang harus kita perbuat? Berempatilah dan no stigma, tetap tenang, segera hubungi RT RW setempat. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker. Bantulah pasien isolasi mandiri dengan membawakan makanan dan kebutuhan yang lainnya. Lalu berikan dukungan serta hiburan agar dia tetap sehat dan bersemangat. Berjemur dan melakukan aktivitas fisik ringan. Hindari stres dengan melakukan kegiatan seperti membaca buku, mendengarkan musik, mengajak keluarga untuk vaksin karena vaksin membuat tubuh kita kebal. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Kalian tahu nggak sih, mengonsumsi makanan kemasan dan coklat yang terlalu banyak nggak baik loh buat tubuh kita. Nih aku bawain makanan yang kaya akan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Cemilannya juga bisa diganti dengan cemilan yang kaya akan serat. Dan jangan lupa minum vitamin ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus menjaga keseimbangan gizi kita guna meningkatkan imunitas tubuh. Untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi dan meningkatkan imun, salah satunya adalah meminum susu secara rutin.